sederhana cerita tadi ya, tapi itu menggambarkan apa kira-kira ini? Bahwa kadang-kadang ya, orang yang sudah kaliber apapun kadang-kadang ada khilafnya. Bahkan Imam Masjidil Haram itu baca surat di juz amma kadang ada salah. Ya kadang ada salah, makanya di belakangnya ada syekh-syekh yang membetulkan, siap membetulkan. Jadi jangan khawatir, ya. Yang sudah kaliber seperti itu juga ada khilafnya sampai lupa buka helm. Mungkin saking groginya gitu, saking groginya menghadapi jamaah Jumat gitu. Ya, yang kaliber besarnya seperti itu, apalagi yang baru mulai. Ya, jadi jangan khawatir, grogi itu biasa. Ya, dan kita terus meningkatkan kemampuan kita untuk public speaking, ya. Khitabul jamaahir berbicara depan umum. Ya, itu kaitannya adalah dengan salah satu dari ibadah mingguan kita. Itu kan Jumat hari raya kita, hari raya mingguan. Kalau tahunan kan ada dua, kan? Tidak termasuk hari ini. Meskipun sebagian umat Islam merayakan selamat tahun baru, ya, tidak termasuk hari raya. Nah, karena itu penting sekali kita untuk meningkatkan kemampuan kita untuk khutbah Jumat. Ya. Karena tadi kadang-kadang orang itu datang ke masjid itu betul-betul di tempat yang tenang tadi katanya. Itu sampai ke masjid itu cari tiang, sender gitu kan. Apalagi khutbahnya rata datar gitu kan, ya, mendayu-dayu gitu, kemudian di bawah kipas udah tidurnya. Bangun ketika komat, ya itu pun juga dibangunkan sama tetangganya gitu, sama sebelahnya, pas udah gitu. Bangun, nah nggak sholat deh, ini mah aliran lain, ini mah aliran sesat. Khutbahan, padahal dia tidur. Gak nyadar kalau tadi khutbah sepanjang sepanjang salat Jumat tadi. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, ini salah satu yang penting bagi kita. Tadi saya nyangkanya hanya bapak-bapak aja. Sampai tadi istri saya juga mau ikut sebenarnya, tapi kata dia ini kan untuk khutbah Jumat gitu kan. Ibu-ibu nggak bisa ikut berarti. Ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Ibu-ibu nanti ngajarin untuk anaknya. Bukan untuk ibu-ibu khutbah Jumat ya. Pernah dengar bapak-bapak ibu-ibu ada khutbah Jumat? Tidak pernah? Belum pernah. Ada bapak-bapak ya. Yang ini juga sesat. Mungkin kalau cari searching namanya Aminah Wadud. Aminah Wadud. Ya, dia salah seorang pemikir yang agak ya begitulah ya. Dia membuat salat Jumat dan dia khatibnya. Nah ini saya kira adalah penyimpangan ya. Menyimpang dari jumhur ulama, kesepakatan para ulama sampai sekarang. Khutbah Jumat itu adalah yang menyampaikan bapak-bapak. Maka tidak heran kalau sekarang yang hadir adalah mayoritas bapak-bapak. Biasanya kalau majelis taklim itu kan banyaknya ibu-ibu gitu ya. Kali ini karena materi tentang khutbah maka hadir banyak bapak-bapak. Baik, tadi sudah saya sampaikan tahmid dan salawat kepada Nabi SAW. Nah, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita berada di majelis ini. Biarpun kita sebagian orang lain sedang tidur lelap karena tadi malam tidak tidur gitu kan, ya, main petasan, main kembang api menyambut tahun 2023. Alhamdulillah mungkin sebagian kita ada yang tidak tidur karena qiyamul lail ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi qiyamul lailnya itu setahun penuh ya. Dari jam 11 di 2022 sampai jam 1 jam 3 gitu di 2023. Nah yang tidur bahkan tidur 1 tahun gitu. Ya. Baik, tema hari ini adalah tentang kiat menjadi khatib Jumat. Itu yang diberikan pada saya. Ya, jadi ibu-ibu jangan mencoba melamar jadi khatib ya. Mentang-mentang udah belajar di sini, wah saya juga pengen jadi khatib. Tidak ya, ini diajarkan ke anak-anaknya. Anak-anaknya, menantunya, bahkan mungkin suaminya. Ya. Iya, apalagi kemarin kan pandemi ada yang tiba-tiba jadi imam lebaran. Imam Idul Fitri, bapak-bapak kan di awal pandemi itu kan harus sholat Idul Fitri. Dipersilakan di rumahnya, pada bingung itu semua baca Google apa segala macam. Khutbah Idul Fitri itu kumaha gitu kan? Ya, nah ini perlu ya. Kemahiran ini kita miliki
karena itu terkait dengan agama kita. Baik, kita mulai ya. Ini mungkin saya mulai dari tema yang terkait dengan keilmuannya dulu ya. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, saya mulai dari sini dulu. Syurut khutbatul Jumat. Ya, ini saya percepat nih karena ini materi ini mungkin memboringkan kalau lama-lama di sini. Jadi saya percepat aja biar kita tahu. Syarat khutbah Jumat, ya. Yang pertama adalah antaqa'a fi waktu Jumat. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu tahu ini para asatidz, para ulama, para kiai dekat saya ini beda syarat dengan rukun kan? Kalau syarat itu di luar pekerjaan, rukun itu di dalam pekerjaan. Itu bedanya ya. Tapi dua-duanya sama. Kalau tidak ada itu, tidak ada syarat, tidak ada rukunnya, tidak sempurna syarat rukunnya, maka tidak sah. Wudu syarat sholat. Kalau nggak wudu tidak sholat, tidak sah sholatnya. Tapi wudu itu ada di luar sholat, maka dia syarat. Iftitah kalau tidak dibaca tidak sah sholatnya. Tapi dia ada di dalam sholat, maka disebut rukun. Ini juga khutbah juga ada syarat dan rukunnya menurut para ulama, meskipun ada khilaf di sana. Yang pertama adalah antaqa'a fi waktu Jumat. Syarat khutbah Jumat itu adalah di waktu Jumatan, nunggu waktu zuhur masuk, dan di hari Jumat. Ini jangan ini ya, jangan keliru bapak-bapak. Ada cerita seorang pemuda mau melamar. Ini jadi pelajaran aja, meskipun ini cuma cerita. Dia pengen cari muka depan mertuanya, ya kan? Padahal Pak, dia datang hari Sabtu. Pak pamili dia Jumatan di naonnya. Ayam kamu puji ke calon mertua. Jumatan di naon. Harus pada Jumat. Nah ini syarat-syarat Jumat itu adalah di hari Jumat. Jadi sudah jelas itu. Kemudian antapuna qabla sholat. Ya sebelum sholat jangan kebalik dengan salat apa? Kusuk dan khusuk. Ya salat kusuk dan khusuk kan khutbah dulu apa salat dulu? Salat dulu ya. Nah, salat dulu baru kemudian khutbah. Ya. Kalau khutbah nikah salat dulu kan? Ya, khutbah dulu kayaknya, khutbah dulu baru sholat, dari sholat yang di kamar itu berdua gitu kan. Kayaknya ibu bapak-bapak nggak ngalamin gitu ya. Karena jarang dapat ilmu begitu zaman-zaman kita gitu ya. Zaman saya juga kebetulan aja kita baca, disunahkan gitu kan. Ya, kita sholat sunnah, kemudian mengucup kening istri, itu zaman baru lah gitu. Nah itu mah udah kayaknya bapak udah jadi, udah jarang mencium kening istri. Betul nggak ibu-ibu? Kayaknya ke ibu-ibu. Dimana suaminya sekarang? Baik. Jadi antapun 14 salat. Dia itu harus sebelum salat. Kemudian udur jamaah tanaqid bihim. Adanya jamaah. Ya biar khutbah Jumat dengan jalilah. Gitu kan? Meskipun kadang-kadang kalau zaman sekarang ya di sebagian tempat itu semuanya digorong. Eta muadzina, eta anu qamatna, eta imamna, eta anu dan terjemahan, nah dia cuma sendirian, gitu ya, sendirian di masjid itu gitu. Kekurangan jamaah, maka dia azan nggak ada yang datang, dia qomat nggak ada yang datang, nyari imam nggak ada selang-seling, kayaknya dia jadi imam dan dia sekali menjadi makmumnya, gitu kan? Sampai-sampai cerah ada anekdot ya, ada orang saking keselnya gitu, azan subuh, saking nggak ada yang datang, dia azan subuh jam 10 pagi. Azan, Allahu Akbar, dan seterusnya. Terus as-salatu khairun minan naum, kita ada subuh ya. Orang-orang pada keluar, wah ini naon, pada marah-marah. Gila kamu. Dia bilang yang gila itu bukan saya, kamu. Saya azan subuh nggak keluar. Azan subuh pagi-pagi kalian nggak keluar ya. Jam 10 pagi nggak keluar. Jadi itu kenyataan yang masih kita lihat. Ya, bahwa jamaah tidak hadir. Ya, maka untuk khutbah Jumat perlu ada jamaah. Sebagian mazhab itu mengharuskan ada 40. Ya, 40 jamaah. Tapi sebagian aqallul jam'i isnain. Paling sedikit jamaah itu adalah 2 gitu. Yang penting ada khatib, ada makmum sudah gitu. Ya, tapi umumnya itu mengambil yang paling tidak ada 40 orang.
Ya, ini masalah khilafiyah ya perlu diperdalam. Kemudian raf'u shauti biha, mengangkat suara dengan khutbah itu. Masalah pun hareosan khutbah ya, gitu kan? Ya, meskipun suara kita pelan ya kalau bisa itu diangkat suaranya. Gitu. Saya termasuk bersuara pelan, ibu bapak-bapak. Maka saya paling nyaman kalau ada mic yang suaranya keras. Ya. Jadi diusahakan agar suara meskipun suara khatibnya itu secara naturalnya itu pelan, maka mic-nya diusahakan agar bisa mengangkat suara itu. Kemudian al-mu'alat bain arkanil khutbah, ya, berurutan antara rukun-rukun khutbah. Kemudian antakun arkan bil arabiyah, baca rukun-rukunnya itu dengan bahasa Arab. Kemudian juga an-niyat. Ya, nggak boleh misalnya saya mau praktek gitu kan. Habis latihan yang ukhuwah saya mau praktek khutbah Jumat. Hari Jumat kemudian minta izin ke DKM, dikasih izin praktek khutbah. Hilaf niatnya bahwa dia tuh mau khutbah betulan. Niatnya pada praktek, itu dah nggak masuk berarti. Ya, tidak dianggap sebagai khutbah Jumat. Kemudian rukunnya menurut Hanafiyah, mazhab Hanafi, tahmidah, tahlilah, tasbihah. Ya, satu kali tahmid, satu kali tahlil, satu kali tasbih. Ya, tapi menurut mazhab Syafi'i ada 5 ya, baca hamdalah ya setelah salam gitu kan, azan dan kita berdiri mengucap hamdalah. Kemudian salawat pada Nabi, kemudian wasiat bil taqwa, ya, memberikan wasiat takwa, kemudian doa di khutbah yang kedua. Kemudian juga salah satu dari khutbah itu adalah membaca ayat. Ini yang menurut Imam Syafi'i ya, harus ada ayat Qur'annya gitu. Jangan sampai kosong dari ayat Qur'an. Nah, kemudian sunnah khutbah itu adalah pertama antakuna alal mimbar, disunahkan di mimbar khutbahnya. Kalau nggak ada di mana, nggak apa-apa, kan cuma sunnah, ya. Wa yakun mimbar ala yaminil mihrab binisbah lil musalli, dan mimbarnya itu disunahkan di sebelah kanan, ya, binisbah lil musalli, jika posisinya dari orang yang sholat. Ya, mimbar kan alhamdulillah kita betul-betul ya. Imam, mimbar. Ya, tidak imam, mimbar. Ya, kalau imam di mimbar di luhur. Jadi habis khutbah naik tangga dulu. Ya, nggak kayak gitu ya. Disunahkan adalah di sebelah kanan daripada mushaf. Kemudian al-julus ala mimbar qabla syuru'il fil khutbah. Ini disunahkan. Duduk di mimbar, ya. Ya maksudnya di kursi mimbar ya, kira kadang-kadang duduk di mimbar kan enggak ya. Maksudnya di kursi yang disiapkan di mimbar itu disunahkan sebelum khutbah. Jadi jangan datang-datang udah berdiri aja terus gitu. Ya, disunahkan duduk ya sebelum masuk khutbah. Kemudian istiqbal khatib al-qaum biwajhihi. Khatib itu menghadap kepada jamaah ya, menghadapkan wajahnya. Wal qaum biwujuhihim alaihi, dan jamaah itu juga melihat khatib, itu disunahkan. Tapi kan sekarang kebanyakannya kalau khatib mah iya masih melakukan sunnah, tapi jamaah jarang. Ya, banyaknya bukan melihat khatibnya, melihat ke bawah gitu ya. Bari pura minta gitu. Ya, bari nundukan gitu ya. Nah, ini sunnah ya, melihat khatibnya. Kemudian al-azan baina yadil khatib bila jelas ala mimbar. Azan ya di antara khatib, maksudnya berdekatan dengan khatib. Ya, bukan sunnah azannya, tapi azannya baina yadil khatib. Bila jelas ala mimbar, khatibnya sudah duduk di mimbar. Ya, jangan misalnya saking semangatnya muazin, khatibnya masih berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung azan. Jangan. Tunggu khatibnya duduk dulu. Yaitu sunnahnya seperti itu. Kemudian raf'us shauti bil khutbah ziyadatan ala jahril wajib. Mengangkat suara ketika berkhutbah lebih dari biasanya gitu. Ya, karena kan khutbah biasanya kan yang ada juga banyak. Jadi suara kita diperkuat lebih ya, lebih dari biasanya. Kemudian yang keenam tafsirul khutbatain.
memendekkan 2 khutbah. Ya, kadang kita ini sunnah ya Bapak dan Ibu ya, tergantung keperluan. Kadang-kadang kita suka terbalik gitu. Ya, khutbahnya panjang gitu kan. Ya. Pernah dengar ada yang khutbah dari zuhur sampai asar? Itu serius ada ya? Iya. Coba baca tentang Muhammad Khattabi, Muhammad Ghazali. Yang dulu pernah khutbah dari zuhur sampai asar. Ini ada yang sabotase kayaknya. Suaranya begini. Kemudian disunahkan ayat min khatib ala qausain aw saif. Ya. Disunahkan khatib itu bertelekan, bersandar kepada qausain itu busur ya. Zaman dulu busur panah ataupun pedang itu tegas sekali ya. Tapi itu disunahkan ya. Sekarang biasanya orang pakai tongkat gitu. Ya. Tapi tidak juga nggak ada masalah. Ya. Apalagi ada khilaf misalkan, udah mendingan meninggalkan khilaf itu lebih utama. Baik, kita masuk ke teknis khutbahnya ya. Saya kira ini hanya mengulang aja karena bapak-bapak dan ibu-ibu saya yakin bapak-bapak terutama sudah mengerti ya. Kita hanya mengulang, menguatkan lagi pemahaman kita tentang khutbah Jumat. Yang pertama adalah persiapan bapak-bapak ya. Memilih tema. Ini mungkin kalau ada yang belum pernah jadi khatib gitu ya, ingin mencoba jadi khatib, ini penting untuk kita pahami. Kita harus persiapan sebelum khutbah Jumat itu adalah memilih temanya. Bagaimana cara memilih tema? Pertama adalah cari yang aktual, yang sedang hangat. Ya, misalnya di bulan November ada tanggal 10 November, Hari Pahlawan, angkat tema tentang pahlawan. Bahwa Indonesia ini merdeka adalah berkat perjuangan para pahlawan dan mayoritas pahlawan itu adalah kaum muslimin. Ada Sultan Hasanuddin, gitu kan? Ada Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro gitu. Bahkan Patimura pun dalam sejarah itu ternyata muslim gitu ya. Cari tema-tema yang aktual. Sekarang tahun baru misalnya ya, tahun baru membahas tentang hari ibu atau sekarang pun gitu. Hari ibunya atau lewat gitu ya. Maka cari tentang tema muhasabah. Bagaimana kita menjadikan momentum perubahan tahun itu adalah momentum perubahan. Ya, dicari gitu ya. Jadi temanya aktual. Tapi jangan tema aktual yang ada di TV. Ini gosip yang paling aktual sekarang apa gitu. Waktu itu lagi ramai aktual tentang misalkan perceraian gitu, atau apa gitu. Ya, ayo sambo gitu. Ayo ngebahas sambo gitu kan. Ayo ngebahas itu seorang ibu saya mesti ya Bilal di bimbel apa. Ya bukan gitu juga maksudnya ya. Tapi yang aktual itu yang kira-kira memang layak ya, bukan gosip-gosip. Kemudian dalam memilih tema kita usahakan menghindari perpecahan. Jadi kalau masalah fikih yang sifatnya khilafiyah itu sebaiknya diangkat, dikaji dalam kajian terbatas. Jadi majelis taklim nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau di mimbar yang mana yang datang itu adalah orang-orang yang beragam ya, yang intijah fikihnya, yang pendapat fikihnya itu juga beragam ya, mungkin ada yang ikut Muhammadiyah, ada yang ikut Persis, ada yang ikut PU, ada yang PUI, ada yang Wasliyah, Al-Irsyad dan sebagainya. Maka carilah tema yang menghindari perpecahan ya. Kemudian usahakan temanya itu menyatukan hati seluruh kaum muslimin, supaya kaum muslimin itu satu hati, satu jiwa ya, dalam menghadapi ataupun merespon tema yang kita sampaikan. Jangan sampai gara-gara kita sampaikan satu tema jadi parasea gitu ya, setelah itu ini jangan, harus dihindari. Kemudian juga menjaga penampilan ya, tadi ya jangan pakai helm ya. Jadi saking groginya sampai lupa jaga penampilan, jangan pakai helm ya, penampilan yang standar lah kira-kira. Meskipun misalkan untuk sebagian kalangan pakai kopiah itu tidak wajib ya, tapi usahakan pakai ya, menjaga penampilan ya. Sah nggak kalau nggak pakai kopiah? Ya sah aja gitu. Bahkan juga mungkin pakai handuk segini sampai segini juga sah nggak? Sah atau tidak?
Sah kan, kalau itu kan cuma untuk orangnya pusat sampai lutut. Sah tapi nggak sopan. Nah itu maksudnya, ya sah tapi tidak sopan. Maka kita jaga penampilan, jangan hitam putih. Ada cetrikin lagi, memakai kopiah sah gitu. Bahkan pakai sarung asalkan nutup pusat sampai lutut juga sah. Bukan masalah sah tidak sah, tapi masalah ya kewajaran, sopan tidak sopan, gitu ya. Jadi kita jaga penampilan. Apalagi khutbah Jumat gitu ya. Tadi mungkin ada disinggung mungkin ya oleh pemateri sebelumnya tentang public speaking. Sekian persen itu orang memperhatikan pembicaraan seseorang itu diantaranya mungkin adalah dari penampilan. Ketika penampilannya misalnya jabrik, rambut panjang gitu kan, bawa keris gitu, itu pasti pada gini gitu. Pada merhatiin nih mau ngomong apa ini gitu kan. Ya. Tapi bukan kayak gitu kalau khotib kan. Rapi, menarik gitu. Itu juga akan menjadi penyebab jamaah itu tertarik. Ya, maka menjaga penampilan. Itu tadi tentang persiapan. Kemudian tentang penyampaian, Bapak-bapak Ibu ya. Ini saya takut lewat waktunya. Berapa menit? 15 menitan lagi mungkin ya. Tentang penyampaian, Bapak-bapak dan ibu-ibu ya, para khatib Jumat itu perlu pandai menakar waktu. Ini kira-kira terutama kalau di jamaah yang di lingkungan tempat kerja, itu istirahatnya kan sebentar. Mereka juga perlu untuk makan, ya istirahat dan seterusnya. Gitu. Kalau jamaahnya adalah pagi di sini kan, masih ada ini banyak dari Pemkot datang. Nah, ini harus menakar waktu. Kira-kira waktu yang sesuai itu berapa menit? Ya. Oh ternyata 15 menit. Maka harus diatur 15 menit tersampaikan semua message-nya, semua pesannya. Yang sampai membahas satu tema, habis 15 menit, kesimpulannya nggak sempat. Ya. Baru bahas kawaidul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Neraka kawail, siksaan begitu terus gitu. Tapi nggak sempat membahas alladzina hum an salatihim sahun. Ya, misalnya ekstrimnya seperti itu, maka harus pandai menakar waktu. Biasanya kan ditulis juga di sebagian mimbar itu, dimohon khatib khutbah tidak lebih dari 15 menit. Nah, itu dipatuhi itu. Pasti ada sebabnya gitu ya. Ada kalau kawan saya itu biasanya kalau dipesenin, Pak mau berapa lama khutbahnya? Kalau dia bilang kalau saya sih panjang tidaknya khutbah, lihat itu kotak amal. Kotak amalnya udah sampai mana? Gitu. Kalau masih di tengah, saya sambung lagi. Ya biar sampai ke ujung gitu ya. Nah itu pengalaman gitu ya. Tapi ya tidak gitu-gitu juga, cuma mungkin gulawan aja. Kalau bisa memang kita mematuhi waktu yang ditetapkan itu. Kemudian pandangan mata, ya. Ada mungkin khatib yang belum terbiasa ya. Niat ngeliat itu ke atas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ke atas terus. Ini harus merata, ya, lihat semua gitu, ya, kiri kanan gitu kan, supaya ada interaksi, ya, bukan interaksi bicara ya, kalau interaksi bicara nggak boleh, tapi interaksi kontak komunikasi melalui mata, ya. Kemudian mengatur intonasi ini barangkali tadi sudah dibahas ya. Bahwa volumenya lebih tinggi, nadanya juga naik turun gitu ya, jangan rata aja gitu. Ya, sehingga orang yang punya penyakit susah tidur datangnya ke masjid. Waktu Jumat dia bisa tidur karena khotibnya rata misalnya itu, lempeng aja. Tidak seperti itu. Kemudian juga mengatur jeda, ya. Gak ada masalah diam sejenak, dan ketika diperlukan, ya supaya para jamaah itu juga penasaran ini menyampaikan apa dalam jeda itu, ya. Kemudian mengatur nafas. Nah, kalau saya lihat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti mungkin kalau sempat kita bisa lihat video ya di YouTube tentang khatib yang terkenal di Timur Tengah ya. Ada namanya Abdul Hamid Kish. Salah satunya ya. Ada juga Syekh Tariq Suhaida, itu menarik cara penyampaian. Syekh Abdul Hamid Kish ini buta.
orangnya buta dan kelihatannya belum ada rekaman yang videonya, yang ada suaranya. Nah beliau ini kadang-kadang nafasnya itu menyampaikan kalimat yang panjang dalam satu nafas, gitu ya, sampai meninggi gitu. Dan itu ada efek sebenarnya ke pendengar, ya, efek semangat. Nah ini mengatur nafas dalam khotbah. Ya, atau kalau kehabisan nafas ya diatur juga gitu, berhenti dulu. Kemudian yang berikutnya menguasai dalil. Bapak dan ibu-ibu ya, ibu mungkin sampaikan ke suaminya kalau menjadi khotib. Kalau menyampaikan khutbah Jumat, siapkan cukup nggak usah banyak-banyak, 2 ayat Quran, 2 hadis Nabi. Ya, tulis aja nggak apa-apa di kertas kecil, di secari kertas atau di handphone. Baca berulang-ulang supaya tidak gagap ketika membacanya, terutama ayat-ayat yang kita tidak hafal. Ya, kan perlu kita istishhad istilahnya, menguatkan satu pernyataan dengan ayat dan dengan hadis. Cuma kadang-kadang ayat dan hadisnya karena temanya mungkin kita baru menyampaikan, kita gagap membacanya. Ya, An Abi Hurairah innamal a'malu binniyat, kayak gitu, jangan sampai terjadi. Ya, innamal a'malu binniyat, misalnya gitu, kita udah siapkan. Ya ulanglah 2-3 kali gitu sebelumnya, sehingga ketika dalam tengah-tengah khutbah itu kita membacanya enak gitu. Ya, jadi kita kuasai meskipun hanya 2 ayat, 2 hadis. Kemudian penampilan yang prima. Saya ingat pesan dulu Agim ya, dulu waktu masih muda dulu sering. Itu kata Agim, siapkan meskipun hanya untuk 5 menit itu. Dan keadaan capek seperti apa ketika bicara depan umum, siapkan 5 menit ya, prima gitu. Ataupun tergantung keperluan. Ya, ini direkam ya. Bentar Agim kalau nanti salah saya ngomongnya, sampai ini disampaikan juga ke Agim. Jadi intinya adalah kita mau khutbah Jumat, ya, katakanlah misalnya 20 menit, itu kan pasti dipecah jadi 2, karena khutbahnya kan 2 kali, ya, 10 atau 25 dengan 5 menit, ya, 15 dengan 5 menit, katakanlah gitu. Nah kita usahakan 15 menit itu betul-betul prima, meskipun kita kemarin habis capek gitu, habis kurang tidur dan sebagainya. Siapkan gitu. Bertahan 15 menit aja gitu. Ya, nanti istirahat tambah 5 menit lagi, prima. Maksimal. Insya Allah bisa. Ya. Nanti setelah itu setelah sholat istirahat lagi apa-apa. Ya. Tapi ketika khutbah Jumat, maka siapkan penampilan yang prima. Kemudian pemilihan bahasa. Ya bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa ya, para jamaah yang datang ke sholat Jumat itu macam-macam. Ada anak-anak, ada remaja, ada orang tua, ada orang dewasa, ada guru, ada pekerja biasa, pekerja kasar, macam-macam. Maka pilih bahasa yang dipahami oleh semua orang. Jangan banyak istilah-istilah yang berat, yang orang tidak paham. Apalagi anak-anak gitu ya. Kalau kita istilah-istilahnya tidak dipahami, yang berkira ya mesti itu yang baru datang hari ini. Ya, tapi kalau misalnya kita sampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami, mengangkat kisah-kisah yang menarik gitu kan, dari sirah nabawiyah, kisah sahabat, kisah salafus saleh, bahkan anak-anak pun mungkin akan perhatikan. Ya. Jadi bahasanya harus dipahami oleh semua kalangan. Kemudian menghindari bahasa-bahasa slang. Ya, kan khutbah Jumat itu satu yang formal. Meskipun kita mungkin biasa bercanda dalam public speaking yang biasa, tapi dalam khutbah Jumat tidak boleh ada bercanda. Tapi pernah ketawa semua, itu bahaya ya. Sudah merusak kekhusyukannya sholat Jumat, wibawa sholat Jumat. Bahasa-bahasa juga harus dipilih, jangan bahasa yang slang, ya lu gua gitu kan, ya enggak misalnya kan. Ya kita gunakan bahasa yang formal. Kemudian juga jangan lupa ini ya, yang kelima itu ada memanggil jamaah. Ya. Bukan maksudnya jamaah, oh ya bukan itu maksudnya. Tapi ayyuhal hadirun. Ya, setiap berapa kalimat kita ulang lagi. Hadirin
sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ya. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi dia ngantuk juga merasa terpanggil lagi. Ya, ini jangan lupa ya di sela-sela itu. Juga biar khutbahnya tidak monoton gitu. Karena kalau satu kalimat dari awal sampai akhir terus disampaikan tanpa ada jeda memanggil jamaah itu jadi monoton. Ya, setiap 1-2 paragraf panggil lagi ma'asyiral muslimin, rahimakumullah dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang konten khutbah. Ya, khutbah pertama kita salam seperti biasa ya. Kemudian nanti kan duduk ya, kemudian azan, muadzin, baru kemudian kita berdiri dan kita sampaikan mukadimah khutbah. Ini mukadimah khutbah. Ada apa di sana? Ya, tadi mengikut rukun-rukun yang tadi. Ada tahmid kan? Maka mau pilih yang mana tahmidnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin dan seterusnya. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah juga sama. Ya, silakan. Yang penting ada tahmid, ada istighfar, ya, ada syahadat, kemudian ada salawat pada Nabi sallallahu. Lalu kemudian disebutkan ayat tentang takwa. Ya. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Kama qala ta'ala fi muhkam tanzili. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pilih ya, nanti ini banyak ya. Ya, contohnya lagi misalnya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah dan seterusnya. Yang penting ayat tentang takwa. Ya. Ini tentang kontennya ya, ayat perintah takwa. Kemudian terkait penyampaian khutbah. Ya, setelah pembukaan tadi mukadimah gitu kan. Maka mau diterjemahkan juga nggak apa-apa mukadimah itu gitu kan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat pada kita pada hari ini sehingga bisa hadir dalam majelis hikmah yang mulia ini, bisa gitu diterjemahkan. Ataupun tidak juga nggak apa-apa. Takut terlalu panjang. Toh kita sudah mengucapkan tahmid, hamdalah. Kita sudah selawat meskipun dalam bahasa Arab. Ya. Lalu kemudian setelah perintah takwa, kemudian penyampaian khutbah, konten isinya. Nah ini penting ya. Beberapa kata pertama dalam kalimat pembuka ini menjadi penting, sehingga orang menjadi membuka mata, membuka telinga. Kalau datar ataupun isi cerita yang tidak menarik itu akan sampai ujung biasanya begitu, membuat orang itu semakin gelap tertidur. Ya, tapi kita pilihlah kalimat pembuka untuk konten khutbah kita. Misalkan kita mau bicara tentang amalan-amalan yang pahalanya besar. Ya, kita mulai. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ada 2 hal yang ternyata pahalanya sangat besar. Meskipun ringan kita lakukan, misalnya gitu ya. Karena berasa apa nih? Gitu. 2 halnya apa kira-kira? Ya. Kalimatani khafifatani gitu. Disampaikan hadisnya. 2 kalimat yang ringan di lisan, disukai oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Yang khafifatan ala lisan, ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, gitu ya. Baru kita bahas kenapa kita tasbih pada Allah, ya, dan seterusnya. Itu kalimat pembuka. Kita pilih yang menarik. Ya. Kemudian contohnya misalnya kita ambil satu penggalan kisah dari peristiwa Nabi dengan para sahabat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Suatu hari Rasulullah SAW lewat di antara 2 kubur. Lalu Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzaban. 2 orang ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan 2 orang ini tidak diazab karena perkara yang besar menurut manusia. Apa penasaran? Apa ini kira-kira? Dan cari penggalan-penggalan yang seperti itu. Sehingga di awal, ya, ketika kita masuk ke pembuka tema kita, itu orang terbuka matanya. Ya, tidak lempeng-lempeng aja gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian masuklah nanti dari Al-Quran, ya, dari hadis gitu. Kemudian ambil ibrah dari sirah dan kisah, ya.
Misalkan kita bicara tentang birrul walidain, sisipkan kisah tentang Uwais Al-Qarni misalnya, bagaimana dia birrul walidainnya sampai dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berhaji, gitu ya. Ya, Uwais Al-Qarni bagaimana saking taatnya kepada ibunya sampai dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, padahal dia sejaman. Datang ke Madinah karena dikasih waktu terbatas oleh ibunya, nabinya sedang pergi, dia balik lagi. Ya, sehingga Uwais Al-Qarni ini digolongkan sebagai al-mukhadram istilahnya kalau dalam ilmu hadis itu. Orang yang sezaman dengan Nabi tapi nggak ketemu Nabi. Kalau sezaman dengan Nabi, ketemu Nabi dan dia beriman saat itu, dia disebut sahabat. Ya kan? Ini nggak jadi sahabat Nabi, padahal sezaman. Sebutnya mukhadram karena nggak ketemu. Nggak ketemunya kenapa? Misalkan nih, karena dia saking berbaktinya kepada ibu. Ambil kisah-kisah ya untuk melengkapi supaya orang itu juga ketika mau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari juga tergambar gitu, seperti apa, gitu ya. Kemudian ditutup dengan penutup khutbah. Ya. Ada banyak bisa kita pilih ya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim misalnya. Atau misalnya aqulu qauli hadza, ini Rasulullah kalau dalam khutbah agak mengucapkan ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Model kami itu seperti itu apa pun juga. Ya. Itu untuk menutup khutbah pertama. Lalu kemudian duduk ya. Duduk kemudian nanti ketika berdiri ucapan lagi hamdalah dan salawat, tapi ringkas yang panjang-panjang. Ya. Baru kemudian di khutbah kedua itu diusahakan ya nyambung dengan khutbah pertama. Jangan ngangkat tema baru gitu. Tadi di khutbah pertama mengangkat tentang birrul walidain, tiba-tiba di khutbah kedua mengangkat tentang hari pahlawan atau mengangkat tema yang lain. Kalau bisa itu nyambung, ya. Kita hindari menyampaikan dua tema dalam satu itu, ya, kecuali kalau memang temanya berkaitan. Tapi kalau tidak berkaitan, hindari mengangkat tema baru. Kalau bisa di khutbah kedua itu isinya adalah sudah ringkasan poin. Jadi ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, amal jariah yang pahalanya mengalir itu adalah pertama, ilmu yang bermanfaat, kedua anak soleh dan seterusnya. Ya, ambil poin-poin. Kemudian juga kalau kita bercerita di khutbah pertama, jangan biarkan cerita itu lepas begitu saja. Ambil poin-poin pelajaran dari kisah itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari kisah yang disampaikan khatib dalam khutbah yang pertama, kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah pentingnya melakukan birrul walidain. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata birrul walidain itu perlu pengorbanan. Nah, gitu kan? Seperti Uwais Al-Qarni tadi, dia berkorban. Kita ambil poin-poin dari kisah ini. Ya. Baru kemudian kita tutup. Ya, menutupnya itu biasanya dengan seruan shalawat. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan shalawat. Ya. Kemudian doa. Ya, doanya silakan mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab, ya. Mau agak panjang sedikit, ya sampai waktunya cukup, ataupun pendek itu terserah. Baru kemudian penutup. Ya. Misalnya penutupnya adalah aqimus shalah. Ya. Nanti ditutup dengan salam lagi, nggak ada masalah. Sebagian ada yang menutup dengan salam, sebagian ada yang menutup dengan aqimus shalah, dirikanlah salat. Ya. Selesai, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Itu runtutan dalam khutbah Jumat. Maka dia dimuliakan Allah, kalau kita sudah punya urutan-urutannya, ya, itu kita tema apapun insya Allah mudah. Ikuti aja urutan yang tadi. Yang mukadimah dulu, kemudian pengantar menuju tema yang diangkat, penguatan dengan dalil Quran, dengan sunnah, dengan kisah, baru kemudian kesimpulan. Silakan mau tema hari pahlawan, tema tahun baru, tema birrul walidain, tema berbuat baik pada sesama manusia, tema dengan terkait dengan hablum minallah dan seterusnya. Ya, kita sudah punya semacam frame-nya. Ya.
Itu saja barangkali ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Ini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kalau tadi sadar menyadari ya, gambar-gambar yang saya tampilkan. Ini adalah sedang seperti itu, ya. Tidak sedang begini, tapi sedang berekspresi. Nah ini juga, ya. Alhamdulillah, gitu kan? Sambil itu kan beda. Alhamdulillah, nama dua dan beda itu. Apalagi baca teksnya lompat lagi ya. Salah halaman waktu ngekliknya. Jadi bingung gitu, kemana gitu kan? Ya, udahlah sampai lunduk salah pula gitu kan? Ya, nah ini jangan sampai terjadi. Nah seperti inilah gitu kira-kira kalau kita ingin didengarkan, ya, ingin didengarkan, jangan pakai helm gitu orang, tapi dengan cara seperti ini, gitu ya. Ini lihat, ya. Jadi syairnya ekspresi aja gitu, lepas aja kita gitu, ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Anggap aja orang di depan itu adalah semuanya, ya nggak sampai lah dibilang ember gitu, ya. Tapi anggap aja nggak kayak nggak ada siapa-siapa gitu. Kalau grogi. Tapi kalau sudah kita jam terbang tinggi, kita berbicara dari hati. Kita ingin menyampaikan dari hati kita kepada para jamaah. Apa yang disampaikan dari hati itu akan sampai ke hati. Tapi kalau cuma sekedar lip service, ya, dalam pikiran kita nggak ada pikiran untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan. Hanya kita belajar orasi segala macam gitu kan, ya. Bicara menarik itu nggak akan sampai. Kalau tidak dari hati. Ya. Kemudian satu lagi barangkali, ketika misalkan kita keras hati kita itu susah menyampaikan sesuatu yang baik. Dan maka lunakkan dengan membaca Quran. Kalau saya besok mau khutbah Jumat nih, ini hati kita keras. Dan cobalah nanti melakukan tahajud dulu, baca Quran dulu, ya. Kadang-kadang nggak keluar ide mau bicara apa gitu, ya. Selain membaca tema-tema itu, kita juga melunakkan hati. Ini penting, ya. Yang bukan teoritis gitu kan, itu tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang pernah mengalami. Ya. Oh, khotbah udah disiapkan, materi udah lengkap, itu kok kayak garing gitu. Kering gitu hati kita. Kering juga rasanya kita dengan jamaah itu. Nanti kita lihat hati kita, jangan-jangan kita banyak dosa, ya. Tapi kalau kita lunakkan hati kita, lembutkan hati kita, yang mulai ingat dosa kita, baca Quran segala macam, lembutkan hati kita, rendahkan diri kita di hadapan Allah sebelum khutbah juga. Sebelum khutbah apapun sebenarnya, insya Allah akan terasa beda. Ya. Jadi ini penampilan-penampilannya, ini penting, ya, supaya jamaah juga tidak memotor melihatnya. Itu saja barangkali dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka kalau masih ada waktu boleh dibuka untuk tanya jawab. Ya, enggak? Mohon izin saya sambil membuka laptop ya, karena ingin perlihatkan satu contoh. Enggak? Oke. Saya pernah melakukan, Pak. Ya. Gitu ya, kita langsung aja biar ngobrol langsung, ngobrolnya bisa efektif. Baik, dari Pak Kiai Sarwanta ya, Ustaz Sarwanta ya dari Cimahi. Bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu yang kita sendiri belum pernah melakukan? Ya, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan menyampaikan tentang surat tentang anak yatim gitu, diulang terus. Kenapa diulang-ulang pakai gitu? Ya karena kita belum mengamalkan. Ayo amalkan dulu gitu, baru datang yang lain. Ya, itu bisa berdekatan seperti itu. Tapi, ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang melakukan Allah, ada orang yang memang dia nggak berani menyampaikan sesuatu yang dia belum bisa lakukan. Takut seperti peringatan Allah di surah As-Saff itu kan? Ya. Kabur maqtan indallahi yang taqulu ma la taf'al. Besar dosanya jika kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukan. Tapi bagaimana? Kan banyak hal kebaikan yang kita sendiri belum mampu. Perintah berzakat, kitanya masih mustahil. Orang bisa berzakat kalau penghasilannya 6,7 juta sekarang, baru bisa berzakat. Kalau penghasilan baru 5 juta, apakah nggak boleh bicara zakat?
Bicara tentang haji, apakah nggak boleh karena belum berhaji misalnya? Nah, Bapak dan Ibu yang melakukan Allah, yang dicela itu adalah bahwa kita tidak pernah berniat sedikit pun, tidak pernah berpikir sedikit pun mengamalkan apa yang kita sampaikan. Bicara zakat harus siapa memang mualah zakat, ya, cadu kata orang sudah cadu lah ke zakat gitu kan. Tapi hanya sekedar lip service saja bicara tentang zakat. Nah itu yang kabur makna. Tapi kalau kita ya Allah, saya ingin berzakat, saya belum mampu, saya ingin mengajak orang-orang yang mampu untuk berzakat, itu nggak pernah, tidak termasuk yang ini. Ya, jadi silahkan kalau kita menyampaikan sesuatu yang kita belum amalkan, ya syaratnya tadi bahwa kita memang bertekad dan berkeinginan untuk mengamalkan itu. Ya, sebab kalau tidak disampaikan, nanti anak-anak pesantren itu nggak menyampaikan tentang zakat, dia belum menzaki. Gak berhak dia menyampaikan tentang haji, padahal ilmunya ada ngelompat tentang haji. Karena dia belum haji, tidak seperti itu. Ya? Yang dicela oleh Allah itu adalah dia bicara sesuatu yang dia memang tidak terpikir mau melakukan. Gak mau, padahal dia mampu. Ya? Seperti itu kira-kira. Ya. Oke Pak. Ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan Pak dari saya. Saya dari Bandung Pak. Ya. Yang pertama ini pengalaman Pak. Saya sebagai penanggung jawab Pak di hari raya. Ada 3 pertanyaan ya. Berarti habis ini udah habis ya, karena pertanyaan ada di luar. Yang pertama tentang tema 1 tahun. Tadi saya sudah sampaikan ya. Kita lihat bulan itu, di bulan itu ada peristiwa apa? Itu bisa jadi tema. Ya, sekarang ada tahun baru. Ya, maka temanya tentang muhasabah, tentang planning, merencanakan 1 tahun ke depan seperti apa ibadah kita, muamalah kita. Bisa ya. Kemudian misalnya ada yang untuk masyarakat umum, masyarakat awam. Bulan Februari tanggal 2 ada apa? Ya. Kalau anak-anak alay sekarang itu ada Valentine Day, ya mungkin bisa dibahas. Ini tuh bukan ajaran Islam, bahwa Islam mengajarkan cinta kasih, tapi ada aturan-aturannya seperti apa gitu. Ya. Nanti bulan Maret, ya ada apa? Bulan April ada apa? Gitu? April. Ya, ada apa? Idul Fitri. Ya. Jadi seperti itu. Ada hari ibu, ada hari Kartini misalnya tentang emansipasi, ini kaitan dengan nasional misalnya. Emansipasi, apakah Islam melarang emansipasi? Apakah Islam juga membebaskan begitu saja emansipasi? Tidak gitu. Wanita tidak bebas ya dengan kodratnya, tapi wanita juga tidak dihukum. Bisa dia berjuang seperti para sahabiah dulu, sahabat wanita dulu ikut dalam perang sebagai apa? Palang merah, ya, PMI ya. Palang merah Islam, bukan palang merah ya, Islam bukan palang ya, bukan sabit mungkin kalau sekarang. Tapi maksudnya adalah mereka berperang. Ya cari seperti itu Pak di bulan-bulan ini. Di samping juga tema-tema dalam ajaran kita tentang hablum minallah, tentang hablum minannas. Hablum minannas itu ada hubungan dengan orang tua bagaimana, hubungan dengan tetangga bagaimana, dengan anak bagaimana, dalam amalan berdagang berjualan seperti apa. Ada aturan-aturan zakat dalam berniaga, zakat perdagangan dan sebagainya. Ada tentang riba. Ya itu bisa, jadi kan? Nanti kan 12 dikali 4 ya. Ada berapa tema? 48 tema. Nah, bisa tuh dari tema-tema itu dikaitkan dulu pertama dengan yang nasional, bisa dengan tema-tema dalam keislaman dan seterusnya, supaya tidak berulang. Ya. Jangan sampai walas gede gitu. Ya, temanya gitu. Ya. Kemudian yang kedua, masalah bergerak, ya itu tidak ada larangan, ya tidak ada larangan. Boleh jadi yang berpendapat tidak boleh, ya itu masalah khilafiyah dalam fikih. Ya. Tapi kalau Nabi SAW itu kan kalau lihat di khutbah-khutbah lain itu saya soal bisnis dan sebagainya sampai ngangkat sampai terlihat ininya, ya turun lagi, kelengkangnya jatuh dan sebagainya. Ya, bahkan Nabi pernah turun ya, untuk menyapa cucunya
Ya, tapi ini riwayatnya saya lupa apakah dalam khutbah Jumat, kelihatannya bukan. Ya, tapi intinya adalah bahwa ada kebebasan di sana sebenarnya. Asal jangan mengganggu ya. Misalnya turun dulu misalnya kan, salaman dulu gitu. Tidak seperti itu, sewajarnya. Kemudian yang ketiga, yang Bapak lupa tadi pertanyaannya, saya juga lupa. Apa yang ketiga Pak? Salawat. Ya. Ditegur karena nggak salawat. Ya betul Pak. Ya betul. Sehingga saya nggak akan mandi itu lagi. Ya, jadi memang tadi sudah disampaikan kan bahwa di antara rukun itu adalah salawat ya, salat ala Nabi. Ini dalam mazhab Syafi'i ada 5. Rukun yang kedua adalah salat ala Nabi. Ya. Jadi memang diusahakan ya. Cuma diingatkan aja Pak. Jangan Pak, ini mah nggak akan diundang lagi nih. Khotib ini nggak salawat, karena bisa lupa. Sekarang bisa lupa. Bisa merasa sudah tadi padahal belum. Saya kira tidak langsung menjajah ini mah nggak salawat. Seperti itu kira-kira Bapak-bapak dan Ibu, maka kalau ada pertanyaan ya, terakhir. Oke. Ini ada 2 Pak, ini boleh kan? Sudah banyak tadi. 1, 2, 3, Ibu dulu. Bapak sudah sampaikan di sini semua taktik mengenai khutbah di rukun-rukunnya. Yang saya mau tanya, kalau ibu-ibu kami kan masih takrib, apakah dalam mukadimahnya ini juga mesti lengkap ya, ada tahmid, istighfar, syahadat dan semuanya segini, atau cukup dengan yang seperti yang kedua tadi, hamdalah dan sholawat saja? Nah itu aja Pak. Ya, baik ibu-ibu, bapak-bapak, khutbah Jumat beda dengan ceramah dalam masjid tadi. Ya. Kalau mau ikut itu lebih baik. Ya, kalau tidak jauh nggak ada masalah. Jadi hamdalah dan sholawat saja cukup, nggak ada masalah. Ya, karena sah nggak majelis taklimnya Bu? Kalau Jumat kan ada sah tidak sahnya gitu ya. Sehingga penting mengikuti kata ulama. Tapi kalau dalam majelis taklim, wah sah majelis taklimnya baratal sadar enggak, misalnya ya. Terserah. Maka bentar ini karena waktunya mau bisa ke panitia berapa ini lagi? Waktunya? Masih panjang Pak. Masih panjang? 5 menit. Baik. Bentar ya, ini karena waktunya terbatas, hanya bisa memilih 1 lagi yang Bapak yang udah duluan. Nanti kita bisa diskusi di luar ya. Saya takut pas pulang dicegat diarahin. Enggak Pak? Enggak, Bapak mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, penegasan karena di saya pernah ada khotib yang begitu masuk khutbah kedua, dia langsung memberikan kesimpulan tanpa mengucapkan hamdalah dan sholawat dan sebagainya. Itu sah atau enggak untuk khutbahnya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat. Sejauh sudah terkandung dalam khutbah itu, ya, baik di pertama atau kedua, insya Allah bisa. Ya, tapi sebaiknya di dua-duanya ada. Ya, tapi kalau sudah terkandung Pak, baik di pertama atau kedua, itu sudah terpenuhi. Ya, kalau yang kedua misalnya langsung kesimpulan, ya, enggak aja. Tapi sebaiknya kita lengkapkan. Ya, itu lebih baik. Tapi karena sudah terkandung kan di awal misalnya, insya Allah tidak ada masalah. Satu lagi karena Bapak tadi sudah saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya berterima kasih ilmu yang saya dapatkan sangat bermanfaat dan berkah kita semua. Yang mau saya tanyakan, kan ada kalimat awal lagu pelaju hatana. Kan batasan lagu untuk imam dan makmum itu sampai di mana? Kedua, ada yang khutbah Jumat tapi mau itu dulu khutbah Jumatnya bahasa Arab. Ya, tapi di bawah idofnya Al-Quran, hadis disampaikan semuanya dengan alasan kalau di khutbah Jumat diterjemahkan kadang-kadang panjang sampai 20 menit kadang si Bustami kadang-kadang ketiduran gitu. Ya. Untuk menjaga lagu kadang ada sebagian seperti itu. Bagaimana Pak? Terima kasih. Ya. Baik, terkait logo ya tadi ya.
Rasulullah SAW ini menyampaikan, ini Abu Hurairah menyampaikan dari Rasulullah SAW, maksud ya hadisnya. Idza qulta li sahibika unsut yawma jum'ah wal imam yakhtub faqad laghawta. Kalau kamu menyuruh teman sesama jamaah, diam kamu. Di saat imam sedang khutbah, maka itu sudah lalai, sia-sia juga. Dan maka tinggal mengukur saja. Kira-kira perbuatan lain yang setara dengan itu apa? Ya, tiba-tiba buka ini WA gitu guys, ya, lihat TikTok gitu lagi. Ketawa-ketawa satu itu sudah rusak. Kira-kira batasannya batas di unsur gitu Pak. Nyuruh diam ke teman aja udah ini. Gitu. Ya itu lagu tuh di sini. Bahkan ada sebagian ulama yang menganggap bahwa pegang-pegang batu Pak. Kalau zaman dulu kan karena masjidnya juga tidak berlantai ya. Pegang-pegang batu pasir itu udah lalu. Gitu. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Khutbahnya itu dibaca bahasa. Nah, ya betul. Jadi khutbahnya bahasa Arab gitu kan? Nah, Tapi ada mauidahnya gitu sebelumnya. sebelumnya ada maidah dulu. Ya, di luar khutbah kan Pak? Ya. Ya. Saya juga sering menyaksikan di Malaysia itu ada begitu panjang gitu ceramah. Tapi ternyata itu bukan khutbah. Gitu. Baru azan. Sebelum azan Pak. Nah, idealnya sebenarnya khutbah Jumat itu adalah ajang menyampaikan pesan, mau'izah. Ya, akan sia-sia kalau mau'izah itu tidak sampai. Ya, maka ketika hanya menyampaikan dalam bahasa Arab di sebagian daerah masih Pak. Dan khutbahnya itu dari buku yang diambil udah sampai lecet, peti gitu dibuka, baju dibuka gitu kan. Sampai juga doanya itu juga untuk Sultan Abdul Hamid Turki, masih zaman kekhilafan Turki itu diulang-ulang kan belum biasa mendoakan Sultan ya. Bahkan sampai sekarang kalau di Malaysia itu setiap khutbah Jumat di beda negeri beda doanya karena Sultannya beda. Ya, berikan keselamatan untuk Sultan yang baik, tuanku yang berkebutuhan agung saya siapa gitu. Ya, itu masih ada. Nah di sebagian kita itu Pak khutbahnya juga gitu, dibaca aja gitu dalam bahasa Arab, orang nggak paham. Dan itu sudah saatnya berubah. Saking tidak pahamnya, doanya masih kepada Sultan yang sudah meninggal lama gitu. Ya kan? Padahal di zamannya itu untuk Sultan yang masih hidup. Nah ini perlu untuk ada pemahaman yang disampaikan. Ya, meskipun secara urutan kan sudah terlaksana, sahnya mungkin sah, tapi untuk kemanfaatan, gitu. Karena tidak semua orang hadir dalam mau'izah, gitu ya. Ada yang hadirnya itu ketika azan kan, sehingga tidak dapat itu mau'izah. Jadi dia luput seminggu sekali dapat nasihat itu, ya seperti itu ya. Jadi bukan sah tidak sahnya, karena mungkin urutannya juga lengkap ya, tapi tidak tersampaikannya itu message sayang, gitu ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.